Sebenarnya apa yang disampaikan Kiai Imad dengan berapi-api tadi tidak bisa sepenuhnya dianggap mau'izah hasanah. Memang mau'izahnya padat sekali dengan satir, ada sarkasme pula yang ditujukan kepada orang-orang dari etnis tertentu yang merasa lebih mulia karena silsilahnya. Nah, saya perhatikan kolom komentarnya. Ternyata mengerikan sekali. Jadi saya punya kekhawatiran orang yang menonton video itu bakal termakan bumbu fasisme dan makian-makian berbau rasis, meski siakul kalamnya Kiai Imad tidak mengarah ke sana. Jika Anda belum menonton video Kiai Imad yang tadi, tolong jangan skip penjelasan saya berikut, atau jika sudah menonton, bahkan sudah menyebarkan dan termakan uraian Kiai Imad tadi, tolong dengarkan usulan-usulan saya berikut ini. Untuk zaman sekarang, di mana peri kemanusiaan sudah kian lebih tinggi dan manusia kian beradab, kalau masih ada yang berpikir bahwa ia merasa berhak untuk dihormati karena di tubuhnya mengalir darah Nabi, sebenarnya ini pemikiran anak kecil ya, merasa lebih mulia dan punya derajat lebih unggul daripada yang lain karena darahnya. Bagi saya adalah pemikiran anak kecil yang otaknya masih belum berkembang. Namun jika pemikiran anak kecil ini membuat orang alim seperti Kiai Imad menyusun sejarah secara tidak adil dan menyusun definisi heroisme hanyalah perkelahian fisik dan terlibat dalam pertempuran syuhada, maka Kiai Imad sebenarnya sedang melakukan hal yang sama. Kiai Imad sudah kayak anak kecil yang sedang berkelahi dengan anak kecil lainnya dengan cara anak kecil menyelesaikan masalah. Makanya, ketika saya membaca seluruh tulisan Kiai Imad tentang genealogi Ba'alawi dan menyimak semua videonya dalam isu yang sama, ternyata saya menemukan dua Kiai Imad yang berbeda, padahal orangnya itu sama. Ketika Gus Fuad Pleret mengusulkan Robito Alawiyah seharusnya dilaporkan kepada polisi karena dianggap menipu umat tentang garis silsilahnya misalnya, Kiai Imad menjawabnya dengan baik bahwa diskusi ini tidak berujung pada penghakiman. Kala dua mazhab berselisih hukum tentang satu perkara, maka pendapat yang saling bertentangan itu berjalan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang diametral. Keduanya sama-sama setara dan tidak ada cerita kedua mazhab ini saling melaporkan ke Qadhi. Nah, di dalam tulisan, Kiai Imad itu hadir sebagai orang alim yang matang secara keilmuan dan dewasa secara kebijaksanaan. Inilah sebenarnya keindahan seorang alim ketika menjawab iskal ya. Namun, dalam video terakhir tadi, banyak penghakiman-penghakiman yang dilakukan Kiai Imad. Meski tidak diajukan ke Qadhi, Kiai Imad jadi kayak anak kecil yang sering nonton film-film action dari barat, yang di kepalanya terbentuk pola pikir bahwa ketokohan heroik harus muncul dari karir peperangan, ketokohan heroik yang sangat maskulin lah, atau jika perlu harus mati sebagai syuhada. Jika pola pikir yang terbentuk di kepalanya seperti ini, orang-orang yang termakan rekonstruksi heroisme ala Kiai Imad tidak akan melihat perjuangan tulisan seperti R.A. Kartini, perjuangan lewat jalur jurnalisme seperti Asad Syahab, perjuangan diplomasi A.R. Baswedan, dan coba carikan saya satu bukti saja bahwa Soekarno pernah mengangkat senjata di era kolonialisme Belanda dan dunia internasional itu mengakui ketokohan Soekarno dan orang Indonesia melihatnya sebagai pahlawan revolusi. Padahal sekalipun ia belum pernah terlacak di buku sejarah pernah menodongkan pistol di depan batang hidung seorang kompeni. Satu perkelahian fisik Soekarno di waktu kecil yang membuat satu orang Belanda tersungkur itu bukanlah perkelahian yang terdorong rasa nasionalisme, tapi lebih karena soal perempuan. Sebagai penikmat semua cekcok ilmiah, sikap Kiai Imad tadi membuat saya kecewa lah. Pasalnya, sejak video ini muncul, diskusi yang seharusnya membuat orang mengerti seperti apa seharusnya manusia beradab berdialog, akhirnya bergeser ke tempat yang tidak semestinya. Untuk Anda ketahui, geger Pacinan adalah perang terbesar yang pernah dihadapi oleh VOC sepanjang kolonialismenya di bumi Nusantara. Perhitungan ini menurut sejarawan kolonialisme bernama Lugnach Tegal dalam penelitiannya berjudul Writing the Dutch Rider, the Dutch East India and the National East Coast of Java 1680-1743. Selama berlangsungnya perang, tidak kurang 48 kali Pakubuwono II melakukan pertempuran. Hingga pada 28 Mei 1743, Gustav Willem Baron van Imhoff menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia adalah perwira VOC yang menangani secara langsung pemberontakan Tionghoa saat meletus sejak tahun 1740 di Batavia. Menurut penyelidikan intelijen VOC, ada 3 orang yang menghasut Sunan Pakubuwono II untuk melawan kompeni. 3 biang keladi ini ialah: pertama, Notokusumo berperan dalam mendorong Sunan Pakubuwono agar bersekutu dengan pemberontak Tionghoa melawan kompeni. Kedua, Rojoniti berperan sebagai pemimpin operasi pemberontakan. Dan ketiga, Raden Mas Alwi. Ia adalah mufti keraton yang memprovokasi semua orang dengan narasi-narasi keislaman
supaya masyarakat Kartosuro berani menghina Kardisun Company di Kartosuro. Akhir cerita ini, Notokusumo dipenjara Company, Rojoniti meninggal karena sakit atau kemungkinan diracun menurut teori konspirasi, dan untuk meringsek Raden Mas Alwi, Gubernur Jenderal memberi instruksi von Hohendorf dengan bekal surat perintah. Surat ini berisi perintah penangkapan, disertai pemberian kewenangan untuk menurunkan Sunan Pakubuwono jika ia ditengarai menghalang-halangi proses penangkapan. Saat melakukan penangkapan Raden Mas Alwi, Sunan Pakubuwono II ini bergeming, tidak menunjukkan suatu reaksi apapun. Akhirnya sang mufti keraton ini diikat dengan rantai dan digelandang ke Semarang untuk dipenjara di Batavia. Inilah peristiwa yang dilacak Willem Rameling dalam The Chinese War and the Collapse of Javanese States. Nah, memang tidak ada surname dari Raden Mas Alwi ini. Namun dari hasil pelacakan saya, dia adalah seorang Hadrami. Namanya Alwi ini mengarahkan saya pada kesimpulan bahwa ia termasuk klan Ba'alawi dari Fam al-Haddad. Nama lengkapnya adalah Raden Mas Syarif Alwi bin Muhsin bin Ibrahim al-Haddad yang menikahi Benturayu Syarifasinah dari Sultan Banten, dan ahli warisnya masih terjaga sampai sekarang. Pelacakan saya berdasarkan bukti silsilah yang disahkan oleh Yayasan Pakubuwono VI yang diteken Raden Mas Panji Widuningrat pada 17 Juli 1882, ditambah beberapa konfirmasi dan wawancara dengan beberapa ahli warisnya di Kartosuro. Penangkapan Raden Mas Syarif Alwi ini punya memori historis tersendiri. VOC mengira Raden Mas Syarif Alwi sangat perlu disingkirkan, dan dari penangkapannya VOC belajar tentang arti sebuah kontribusi seorang orator ulung yang bisa memberi gagasan tentang perlawanan. Belajar dari sana, Gubernur Jenderal Hindia Belanda membuat kontrak ulang dengan Sunan Pakubuwono supaya orang-orang macam Raden Mas Syarif Alwi ini bisa dilacak dan disingkirkan sebelum ia tumbuh dan berkembang. Untuk menghitung perang penting Raden Mas Syarif Alwi ini bisa Anda lihat dari isi kontrak itu. Qimatu syakhsin, qimatu ma yatawallatu minhu. Seberapa penting seseorang bisa dilihat dari seberapa penting hal yang ia akibatkan. Melihat dampak kefasihan Raden Mas Syarif Alwi memprovokasi pergerakan, dalam kontrak itu VOC memaksa Pakubuwono II menyerahkan Madura dan Sidayu. Tak cukup puas dengan hal itu, VOC mewajibkan Bupati Sidayu harus dari keturunan Cokronengrat. Surabaya, Rembang, dan Jepara menjadi kabupaten tambahan yang dikuasai oleh Company. Selain Semarang, semua kabupaten di pesisir utara Jawa diberikan kembali ke Kartasura. Namun, para bupatinya seluruhnya hanya boleh ditunjuk dan diangkat oleh Company. Tak hanya itu, semua pengangkatan dan pemberhentian para patih pun juga harus dengan restu dan seizin Company. September 1743, saat delegasi Company memberikan draft surat kontrak itu kepada Pakubuwono, ia sebenarnya dipersilakan untuk mengajukan keberatan. Namun, Pakubuwono tidak mengajukan keberatan satupun karena menyadari bahwa dirinya tidak memiliki posisi tawar yang memadai untuk melakukan penolakan. Akhirnya, Pakubuwono menaikkan surat kontrak itu, dan tahun ini menjadi penanda zaman berakhirnya Kerajaan Mataram. Kerajaan yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada akhir abad ke-16 Masehi. Pakubuwono memang berkedudukan sebagai Raja Mataram, namun secara de facto Company lah yang berkuasa atas siapa saja yang berhak untuk menjadi pejabat pada dinasti Mataram. Lihatlah peran dari orator ulung ini, ternyata bisa membuat Belanda yang akhirnya membatasi pertemuan pribumi dan non-pribumi supaya tidak berinteraksi dan saling bertukar gagasan tentang kemerdekaan. Kelak, setelah semua ini terjadi, kita akan melihat orang-orang Cina disuruh tinggal di pecinan, orang-orang India dan Arab tinggal di pekojan, dan di luar mereka adalah orang-orang pribumi. Satu sama lain diisolasi agar tidak saling berinteraksi. Sama seperti Raden Mas Syarif Alwi, ayahnya yang bernama Raden Mas Syarif Muhsin bin Ibrahim al-Haddad juga penasehat dan guru dari Amangkurat II, Raja Mataram sebelum Pakubuwono II yang saya sebutkan sebelumnya. Kedua Raden Mas Syarif ini dimakamkan di Saripan, yang menurut sejarah tutur orang sekitar diserap dari kata Syarifan. Dari Bang Alawi ini menurunkan para ulama di seantero Solo. Salah satunya bernama Kiai Idris Jamsaren Solo. Kiai Jamsaren ini adalah guru dari Kiai Baidowi Lasem. Kiai Baidowi Lasem ini adalah guru daripada Abu Yadim Yati Banten. Atau dari jalur yang lain, Kiai Idris Jamsaren Solo punya murid bernama Kiai Fathur Romhan bin Ghazali bin Lanah,
Kiai Fatkur Rahman punya murid bernama Kiai Baidowi Lasem, dan Kiai Baidowi Lasem punya murid bernama Abu Yatim Yati Al-Bantani. Untuk menjawab kiprah orang-orang Hadrami yang diragukan Kiai Imad, ada baiknya saya berangkat dari tesis Profesor Enseng Ho dalam The Graves of Tarim, Genealogy and Mobility Across the Indian Ocean bahwa they're what we can refer to as local cosmopolitan. Jadi orang-orang Hadrami itu sangat melebur sebagai orang-orang lokal. Di antara mereka ada yang menjadi tokoh setempat, namun network mereka diakui bisa sangat jauh. Tesis Profesor Enseng Ho ini berangkat dari pelacakan nama-nama orang Hadrami yang berkiprah sebagai diplomat, duta-duta besar, sebagai mufti, hingga posisi yang disebut plenipotentiary extraordinaire, pemangku kekuasaan penuh atas sebuah penyelenggaraan. Makanya zaman itu bisa terjadi kisah-kisah seperti ini. Tahun 1815, ada seorang tokoh bernama Hasan bin Umar Ba'alawi. Ia hidup ketika Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Baron van der Capelle. Ia seorang saudagar, punya kapal besar, dan menjadi duta besar mewakili kerajaan Belanda untuk menemui raja-raja di Bali hingga raja-raja di Siam, di Thailand sana. Jika Anda akrab dengan buku berjudul Hikayat Marskalek dan Arsul Muluk, nah, pengarang buku ini adalah katib daripada Hasan bin Umar Ba'alawi tadi sewaktu menjadi duta besar. Meski menjadi duta besar kerajaan Belanda, salah satu anaknya kelak menjadi menantu Pangeran Antasari yang dikenal lewat episode Perang Banjar melawan Belanda dan menjadi Sultan Banjar pada Maret 1862. Tahun 1873, saat meletus Perang Aceh, Kesultanan mengutus Abdurrahman Ba'alawi untuk belayar ke Sublime Port, meminta petunjuk Kesultanan Ottoman di Turki. Abdurrahman Ba'alawi ini adalah salah satu pemimpin Perang Aceh saat berlangsung. Kemudian, waktu Imperium Belanda dan Imperium Inggris berselisih paham untuk Johor dan Riau, kedua imperium ini mengutus delegasi yang sama-sama Ba'alawi. Satu Ba'alawi mewakili kerajaan Belanda, dan satu Ba'alawi lagi mewakili kerajaan Inggris. 4 kisah tadi saya hadirkan bukan untuk memvalidasi bahwa kepahlawanan harus datang dari karir peperangan. Kisah tadi sekadar menjawab sedikit keraguan Kiai Imad dan Gus Fuad tentang arti nasionalisme. Kiai Imad dan Gus Fuad bisa seenaknya ngomong ini antek Belanda dan sana bukan antek Belanda, ya karena memang hidup dan besar di zaman sekarang, zaman ketika nasionalisme sudah punya definisi yang lebih matang, zaman ketika konsep tanah air sudah memiliki makna yang lebih rapih, karena nasionalisme itu gagasan modern dan menemukan momennya pasca industri mekanik saat manusia sudah mulai mengenal alat-alat mesin. Nah, waktu itu konsep nasionalisme dan tanah air itu masih belum dimengerti secanggih sekarang. Memakai teropong masa kini jika dipakai untuk memvonis masa lalu adalah kekeliruan yang konyol. Jika nasionalisme masih diterjemahkan dengan peran heroik yang maskulin seperti Kiai Imad sampaikan tadi, kita tidak akan mengerti bahwa Fatmawati punya peran kemerdekaan sewaktu menjahit bendera pusaka merah putih. Kita juga tidak akan mengerti orang yang bercelana pendek ini, Suhud namanya, juga punya peran heroik sewaktu mengerek bendera merah putih. Dan kita tidak akan mengerti bahwa Franz dan Alex Mendur punya peran heroik sewaktu ngefoto episode Proklamasi 1945, termasuk foto Suhud bercelana pendek yang barusan Anda lihat tadi. In uridu ilal islam mastata'tu, saya Rabbil Abbas, ini Pemanjangan Tor, sampai jumpa.